Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami ingin memperkenalkan diri. Kami CGP Angkatan 7 Kota Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang praktek coaching. Saya Ridwan Malik sebagai observer. Saya Ucu Yersi sebagai coach. Dan saya Vivin Pangaribuan sebagai coaching. Terima kasih perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Ucu. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bahagia ya Bu? Bahagia Pak, Iya. harus. Oke, Ibu Ucu. Ya, hari ini Ibu Ucu kan akan mempraktekkan proses coaching dengan coachnya ya. Iya Bapak. Betul. Jadi siapa Ibu coachnya? Coach saya Ibu Vivin Pangaribuan. Oke. Sebelum nanti Ibu melakukan praktek coaching, saya ingin bertanya-tanya dengan Ibu, boleh? Boleh Bapak, silakan. Ya, nanti kan Ibu melaksanakan praktek coaching dengan coachnya ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya? Rubrik penilaiannya saya akan menggunakan indikator tahapan tirta seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Selanjutnya terkait dengan kompetensi coaching ya, yang sudah Ibu miliki. Nah, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Gitu? Kompetensi yang akan saya kembangkan, itu kan ada 3 ya Pak. Iya, ada pertanyaan betul. berbobot, ada mendengarkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Mungkin saya akan lebih ke presence, kehadiran penuh, betul. dan mendengarkan Gitu. aktif. Jadi mungkin Bu Vivin ini ingin berbagi ceritanya dengan saya. Jadi saya akan berusaha mendengarkan dengan aktif, dan sehingga saya memberikan Bu Vivin untuk kesempatan untuk mengambil jawabannya sendiri dan menemukan kekuatannya sendiri. Oke, itu saja Ibu ya mungkin. Makasih banyak Ibu. Sama-sama Bapak. Ibu boleh panggil coachnya. Baik, silakan. Bapak. Untuk proses selanjutnya saya akan mengobservasinya Ibu ya. Siap Bapak. Ya, silakan. Ibu Vivin silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Baik Bu Vivin, mohon izin untuk sesi coaching ini akan saya rekam ya Bu, karena untuk keperluan program untuk diserahkan kepada fasilitator. Iya Bu Ucu, silakan. Baik Bu Vivin, apa kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Oh, semangat sekali Bu Semangat Vivin. Bu Ucu. Untuk sesi ini coaching, apa sih tujuan yang ingin Bu Vivin harapkan dari sesi coaching ini? Ya Bu Ucu, saya ingin ngobrol sama Bu Ucu, mengutarakan keraguan saya, terus ketakutan saya, kekhawatiran saya Bu Ucu, kepada Bu Ucu, supaya saya bisa lebih lega Bu Ucu. Ya, kira-kira apa tantangan yang sedang Ibu Vivin hadapi pada saat ini? Begini Bu Ucu, nanti ya tanggal 31 Maret Bu Ucu akan ada pendampingan individu 4 bersama dengan pengajar praktik. Nah, pada saat TI 4 itu nanti saya diharuskan untuk mengajar dengan RPP pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, sedangkan saya sendiri juga baru belajar Bu Ucu tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya was-was Bu Ucu, saya khawatir nanti pembelajarannya tidak sesuai harapan saya, begitu Bu Ucu.
Ya, tadi Bu Vivin sudah tantangan yang Bu Vivin hadapi. Sekarang bagaimana nih Bu Vivin mau mengatasi tantangan yang sedang Bu Vivin hadapi ini? Mengatasinya ya Bu Ucu. Ya saya membaca lagi modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, lalu saya mencari berbagai sumber dari YouTube, video-video guru-guru yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya pelajari, saya mencatat poin-poin pentingnya, lalu saya usahakan juga untuk diuji cobakan kepada anak-anak, untuk melihat apakah anak-anak itu bisa bekerja sama dengan saya dan apakah saya juga bisa untuk memotivasi mereka dalam belajar. Kurang lebihnya sih seperti itu Bu Ucu. Ya. Kira-kira bagaimana itu prosesnya yang akan dilakukan oleh Bu Vivin? Prosesnya pastinya saya akan melibatkan murid-murid saya. Karena biar bagaimanapun memang saya sebagai guru kan tugas saya untuk menuntun mereka ya Bu Ucu ya, menuntun mereka untuk menjadi manusia yang bahagia. Nah, ternyata setelah belajar pembelajaran berdiferensiasi supaya mereka bahagia itu saya sebagai guru harus mengenali nih minat mereka, profil belajar mereka, lalu gaya belajar mereka seperti apa supaya mereka ketika belajar itu nanti merekanya bahagia gitu Bu Ucu. Apakah pembelajarannya itu sudah berjalan dengan baik setelah Bu Vivin mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu? Sebenarnya Bu Ucu agak terseok-seok ya, jadinya alokasi waktunya jadi lebih banyak Bu Ucu. Memang untuk tujuan pembelajaran tercapai, tapi alokasi waktunya jadi lebih lama daripada ketika saya tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE itu yang dengan ada kompetensi sosial emosional. Tadinya bisa saya laksanakan pembelajaran dengan satu tujuan pembelajaran itu selama 2 kali 35 menit, ini jadi 3 kali 35 menit Bu Ucu, jadi lebih lama. Iya. Jadi untuk kedepannya kira-kira rencana aksi apa nih yang mau Bu Vivin lakukan? Mungkin nanti tujuan pembelajarannya akan saya pilih ya, yang akan saya padatkan, sehingga nanti anak-anak itu tercapai tujuannya dengan alokasi waktu yang sesuai juga Bu Ucu, gitu. Sangat semangat sekali ya Ibu dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira kapan nih waktunya Bu Vivin akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya Bu Ucu, memang ini saya kan guru kelas 6 Bu Ucu, jadwalnya padat sekali karena anak-anak itu sekarang sedang menjalani penilaian akhir tahun. Setelah itu nanti akan ada waktu belajar tenang, seminar minggu tenang di mana mereka tuh tidak belajar. Nah, mungkin saya akan ambil 1 hari untuk menguji cobakan lagi kepada anak-anak agar mereka itu lebih siap, gitu, lebih siap untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Ya. Jadi untuk kira-kira ide-ide apa sih yang mau Bu Vivin gambarkan? Nah, kalau ide nih Bu Ucu ya, saya punya ide begini. Saya akan mengambil diferensiasi itu 3-tiganya Bu Ucu. Diferensiasi konten, lalu diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kan saya sudah memetakan murid saya, mana murid saya yang gaya belajarnya visual, kinestetik, dan juga auditori. Nah, nanti saya akan siapkan konten yang berbeda untuk setiap gaya belajar anak. Lalu proses belajarnya juga Bu Ucu saya persiapkan supaya berbeda, sesuai dengan minat belajarnya. Dan nanti produk yang dihasilkannya pun berbeda, sehingga nanti kelas saya bisa jadi lebih bervariasi, lebih menyenangkan, tujuan pembelajarannya pun tercapai. Kira-kira tanggung jawab dari yang akan Bu Vivin lakukan ini bagaimana nih tanggung jawabnya? Pastinya tanggung jawab saya untuk diri saya sendiri, untuk murid-murid saya, dan tanggung jawab kepada wali murid ya, orang tua murid. Nah, tanggung jawab itu akan saya lakukan dengan membuat
perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, bahkan setelah itu nanti saya akan melakukan refleksi bersama dengan murid-murid saya. Kira-kira komitmen apa yang mau Bu Vivin buat? Komitmen, saya berkomitmen untuk, karena KSE ya, guru yang lemah lembut, yang mengerti murid, terus juga guru yang up to date karena sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengerti kebutuhan murid dan memfasilitasi semua kebutuhan murid saya. Itu komitmen saya, Bu Ucu. Ya, baik Bu Vivin. Dari yang sudah kita lakukan coaching ini, Bu, perasaan Bu Vivin bagaimana? Saya jadi lebih bersemangat, Bu Ucu. Jadi saya tadinya khawatir nih ya, sebelum ngomong sama Bu Ucu ya, tadinya saya khawatir, aduh saya bisa nggak ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sekarang saya semangat nih. Saya yakin pasti saya bisa nih melaksanakan itu dengan murid-murid saya. Ya. Baik Bu Vivin, terima kasih. Bu Vivin emang sangat bersemangat sekali ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bu Vivin tercapai. Amin. Untuk anak-anak muridnya. Baik Bu Vivin, kita tutup ya sesi coaching ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ucu, Iya, Bapak. Ibu kan baru saja melakukan proses coaching ya. Iya, Mohon benar. izin, saya selaku observer ingin menyampaikan kesimpulan-kesimpulan atau refleksi Siap. hasil observasi saya terhadap proses coaching Ibu tadi. Yang pertama adalah bahwa dalam proses coaching tadi, Ibu sudah melakukan memenuhi indikator coaching ya dalam proses coaching tadi ya, seperti indikator tirtanya sudah muncul semua gitu kan. Terus yang kedua, dalam proses coaching tadi sesuai dengan kompetensi yang Ibu miliki, yang Ibu kembangkan, Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh atau presence ya, dan mendengarkan aktif terhadap coachingnya, sehingga hal-hal tersebut menumbuhkan kepercayaan diri terhadap coaching. Namun menurut Ibu ini dari 3 kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu kan, yang mau Ibu kembangkan lebih dalam lagi yang mana tuh dari ketiga itu kira-kira? Ya, mungkin kita sebagai coach kita harus bisa menguasai 3 kompetensi itu ya Pak. Betul. Mungkin dari ketiga itu saya lebih terlihat di presence, kehadiran penuh. Mungkin juga termasuk mendengar aktifnya ya Pak. Karena di situ ketika coach berbagi cerita, ketika kita merasa hadir gitu, coach kan merasa dihargai. Iya, betul. Dan kita bisa menggali lagi potensi dia sehingga coach itu bisa menemukan potensinya atau kekuatan dirinya sendiri. Oke Bu, terima kasih kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih. Kita tutup ya. Baik, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang sudah kami laksanakan. Saya Vivin Pangaribuan Dan saya Ridwan Malik. Saya Ucu Yersi. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.